Sandra menemui Aska di kantornya. Sejak awal melangkah dari rumah menuju kantor sang tunangan, dalam hati wanita itu bergemuruh segunung rasa kecewa dan marah. Ia tak bisa menoleransi apa yang dilakukan Aska padanya. Aska yang tengah berbincang dengan bawahannya, manajer keuangan, terkejut dengan kedatangan Sandra yang tak memberi kabar dulu sebelumnya. Sang manajer tahu diri dengan berpamitan. Ia tak ingin mengganggu perbincangan atasan dan tunangannya. Akhir-akhir ini kamu selalu ke kantor tanpa ngasih kabar sebelumnya. Sengaja bikin surprise. Sandra menatap Aska dengan begitu dingin. Tatapan dingin yang seakan dapat membekukan siapa saja yang menatapnya. Aku kesini untuk ngasih tahu bahwa aku telah mengetahui segala yang kamu sembunyikan dari aku. Kata-kata yang penuh penekanan itu terdengar tenang dan teratur. Aska mengernyitkan alis. Maksud kamu? Aku tahu kamu tidak mencintaiku, tapi mencintai Rea. Ujar Sandra tenang kendati ada rasa sakit dan kecewa yang berkecamuk. Ia berusaha untuk tetap tenang. Aska terperanjat, matanya terbelalak. Ia tak menyangka Sandra bisa tahu soal ini. Semua ini begitu mengejutkan. Segala dugaan bergelut di benaknya. Dari mana Sandra tahu? Kamu tahu dari mana? Aku membaca diarimu. Mungkin kamu lupa meletakkannya di meja kerjamu. Aska tak bisa berkata-kata. Ia tak bisa menyangkal. Yang membuatnya heran, bagaimana Sandra bisa setenang ini mengatakannya. Aku juga tahu tentang cara licikmu yang telah menjebak Gavin di nightclub untuk menghancurkan hubunganku dengannya. Ada deru emosi yang terdengar dari setiap kata yang meluncur. Aska semakin tersudut. Apa ia harus mengelak, sementara semua yang dikemukakan Sandra benar adanya? Laki-laki itu hanya terdiam. Aku ingin memutuskan pertunangan kita, ucap Sandra kemudian dengan tanpa ekspresi. Aska terkejut dan tak menyangka Sandra menemuinya untuk memutuskan pertunangan. Apa? Yang benar saja, San. Kita udah melangkah sejauh ini. Sandra beranjak dan menatap Aska tajam. Bagaimana bisa aku meneruskan pertunangan sementara kamu tidak mencintaiku? Aku gak ngerti. Kamu sampai menjebak Gavin demi mendapatkanku, padahal kamu gak mencintaiku. Aska ikut beranjak. Kita bicarakan lagi, Sandra. Jangan gegabah mengambil keputusan. Tidak ada yang perlu dibicarakan lagi. Sandra berbalik dan berjalan menuju pintu. Aska mengejar gadis itu, meraih tangannya dan menariknya hingga tubuh gadis itu merapat pada tubuh Aska. Tanpa Sandra antisipasi, Aska mencium bibirnya dengan paksa. Sandra berusaha melepaskan diri. Ia mendorong tubuh Aska sekuat tenaga hingga Aska mundur beberapa langkah. Brengsek, aku gak akan pernah mau bicara sama kamu lagi. Sandra segera berlari kecil menuju pintu dan air mata itu jatuh berlinang. Aska tercenung. Ia mungkin masih mencintai Rea dan belum membuka hati untuk Sandra, tapi rasanya berat melepaskan gadis itu. Rea memilih-milih baju yang hendak dibawa ke Cilacap. Mereka akan berangkat 2 hari lagi. Ia bingung memilih. Rasa-rasanya ia membutuhkan lebih dari 4 potong baju. Rea meminta Gavin untuk langsung menuju kampung halaman sang ayah. Setelah itu baru ke hotel. Di Cilacap, Edwin tinggal di sebuah rumah yang tidak terlalu besar, juga tidak terlalu kecil. Dari komunikasi mereka via telepon atau video call, Rea tahu bahwa cucu-cucu sang ayah dari keponakan, anak dari saudara sepupu Rea, kerap bermain dan menginap di rumahnya. Edwin mengisi aktivitas sehari-hari dengan menggarap sawah, kebun, serta beternak ayam dan lele. Rea tak menyangka ayahnya bisa mudah beradaptasi dan menikmati kehidupan barunya. Rea ingat, ayahnya pernah bercerita bahwa di masa kecilnya, ayahnya kerap membantu orang tua bekerja di sawah dan memberi pakan ternak. Jadi wajar jika ayahnya bisa beradaptasi meski sejak merantau ke Bandung, sang ayah sudah tidak pernah lagi mengerjakan aktivitas itu. Gavin melangkah memasuki kamar. Ia memperhatikan sang istri yang tengah mengepak baju. Sayang, jangan lupa lingerinya di bawah. Ucapan Gavin barusan membuat Rea sedikit terkejut. Ia tersenyum menatap sang suami yang tengah bersedekap dan tersenyum padanya. Iya, aku nggak lupa bawa kok, namanya juga honeymoon. Berarti nanti kita ke tempat ayah dulu ya? Padahal aku pengen langsung ke hotel, biar bisa ngerekam kamu.
Gavin menatap sang istri lekat-lekat. Dia kadang merasa heran sendiri, kenapa dia bisa segila ini pada perempuan berperawakan mungil itu. Rhea tertawa kecil. Sabar sayang, di rumah ayah kita akan tidur di kamar lantai atas. Jadi bisa puas main terkam-terkaman. Lagian kalau Mas Gavin pengen menerkam Rhea, bisa sekarang Mas. Rhea udah selesai headnya dari kemarin. Seketika mata Gavin melotot. Kok kamu gak bilang? Gavin berjalan mendekat pada istrinya. Rhea sedikit mundur. Gavin terus melangkah maju. Kamu kangen gak sih sama aku? Rhea menggeleng. Enggak, balas Rhea dengan senyum meledek. Gavin semakin gemas. Ia memicingkan matanya. Masa sih? Gavin terus maju. Rhea berjalan mundur. Ia tertawa kecil. Enggak tuh. Gavin semakin gergetan. Ia terus melangkah ke depan, hingga berhasil menghimpit Rhea sampai mepet ke dinding. Beneran gak kangen? Gavin menyadarkan tangannya di dinding sedang tatapannya intens menghunus jauh ke sorot mata Rhea. Rhea tersenyum sembari mendongakkan wajahnya, menatap wajah suaminya dengan begitu menelisik. Wajah itu terlihat begitu tampan dan meneduhkan. Kan tiap hari ketemu, kenapa mesti kangen? Tanya Rhea. Bukan kangen yang itu, kangen yang lain. Gavin mengecup pipi Rhea menurun ke lehernya dan mendaratkan kecupan lembut di beberapa titik. Kangen sentuhanku kan? Gavin berbisik mesra. Gerak tangannya sudah menjelajah ke setiap jengkal tubuh Rhea. Rhea tak mengucap sepatah kata pun. Namun gairah yang mulai mengabut di bola mata perempuan itu cukup menjadi jawaban. Dia pun merindukan sensasi sentuhan Gavin. Dua mata itu beradu dengan pinar yang sudah sayu. Gavin melepas kancing baju Rhea satu persatu. Ia mencium bibir sang istri begitu rakus seakan tak ingin melewatkan 1 senti pun. Rhea terbawa panasnya permainan Gavin. Ia pun membalas dengan tak kalah panas. Gavin tak tahan lagi jika mereka terus-terusan berciuman di sudut kamar. Ia gendong tubuh Rhea dan menuntaskan malam romantis itu di ranjang. Rhea dan Gavin melaju menuju Cilacap. Mereka berangkat pagi-pagi sekali setelah sholat subuh agar tiba di sana lebih awal. Perjalanan biasanya memakan waktu selama 6 hingga 7 jam. Gavin dan Rhea berharap perjalanan akan lancar dan tidak terhambat macet. Saat memasuki Garut, Rhea menikmati benar pemandangan di sekitar. Banyak sekali rumah makan di pinggir jalan yang berjarak berdekatan. Di kanan kiri jalan juga tampak orang-orang berjualan peyem. Salah satu makanan asli Bandung, tapi masih banyak dijual di daerah Garut. Saat melintas restoran bernuansa stroberi dengan patung stroberi raksasa di pintu pagar, Rhea penasaran dengan rumah makan tersebut. Mas, ada restoran serba stroberi, kayaknya enak nih. Kamu pengen mampir? Tanya Gavin sembari melirik sang istri. Terserah mas saja, balas Rhea. Yaudah kita mampir. Gavin memutar balik mobilnya menuju restoran. Mereka menikmati istirahat mereka di restoran dengan memesan menu serba stroberi, seperti nasi goreng stroberi, sambal stroberi, dan jus stroberi. Ini pertama kali bagi keduanya memakan nasi goreng stroberi. Bagai dua orang yang baru kasmaran, sesekali Gavin menyuapi Rhea, mengusap sudut bibir Rhea untuk membuang sisa nasi yang tertinggal. Gantian, Rhea yang menyuapi Gavin. Dunia seolah milik Rhea dan Gavin. Jatuh cinta itu memang indah, apalagi jatuh cinta pada pasangan halal. Rasanya berkali-kali lipat lebih indah. Seusai makan, mereka melanjutkan perjalanan. Rhea masih hafal jalur menuju Cilacap karena setiap kali lebaran, sang ayah selalu mengajaknya liburan di Cilacap. Mobil terus melaju melalui Tasikmalaya, Ciamis, dan Banjar. Setelah melewati Banjar, Rhea merasa lega karena sebentar lagi akan sampai. Sebentar lagi sampai Cilacap, Mas, ucap Rhea. Alhamdulillah sebentar lagi sampai. Gavin memekik senang. Biasanya tiap perjalanan jauh ia meminta Pak Anto untuk menyupir. Kali ini ia ingin menikmati liburan berdua hanya dengan Rhea. Karena itu dia mengemudi sendiri. Tak terasa, jam 2 siang mereka tiba di kampung halaman Edwin. Rhea dan Gavin bisa bernafas lega. Gavin merentangkan tangannya ke depan, lalu memutar pinggangnya ke kanan dan kiri untuk mengurangi rasa pegal. Edwin dan 3 anak berumur 5, 7, dan 9 tahun menyambut kedatangan mereka dengan sukacita. Ketiga anak itu adalah anak-anak dari saudara sepupu Rhea. Mereka kerap bermain di rumah Edwin.
Rea menjabat tangan sang ayah dan menciumnya. Mereka berpelukan melepas segala kerinduan. Edwin bahagia melihat sang putri terlihat ceria, dan badannya pun lebih berisi. Ia bisa melihat aura kebahagiaan terpancar dari raut wajah sang putri. Rea juga bahagia melihat keadaan ayahnya yang sehat dan terlihat jauh lebih segar setelah tinggal di kampung. Gavin pun menunjukkan sikap santunya dengan menjabat tangan ayah mertuanya. Ia bahkan membawa banyak oleh-oleh untuk sang ayah mertua beserta kerabat Edwin di kampung. Gavin menyukai suasana yang masih asri di kampung. Rumah ayah mertua dikelilingi pepohonan hijau dan bunga-bunga indah di halaman. Sepertinya ia akan betah di sini, namun mereka hanya akan bermalam semalam saja. Selanjutnya, mereka akan menginap di hotel untuk menikmati honeymoon yang berkualitas tanpa pihak lain. Hanya berdua. Dua saudara sepupu Rea serta Pak Li dan Bule Rea bertandang ke rumah Edwin untuk menemui Rea dan Gavin. Mereka menyuguh Gavin dan Rea dengan aneka makanan khas Cilacap seperti lanting, kerupuk tenggiri, mendoan yang menjadi simbol makanan khas daerah Banyumas dan sekitarnya, termasuk Cilacap, jenang, gembus, lopis, cenil, dan sale pisang. Saat Rea mengabarkan bahwa ia dan Gavin akan datang ke Cilacap, mereka langsung mempersiapkan makanan-makanan khas ini untuk suguhan. Gavin antusias ingin memakan semua makanan itu. Gavin sudah menghabiskan 2 mendoan. Dia pernah makan mendoan yang dijual di Bandung, tapi rasanya berbeda dengan mendoan yang tengah disantapnya. Rasa mendoan yang khas memang cuma ada di daerah asalnya. Gavin masih ingin memakan mendoan, tapi rasanya malu juga untuk mengambil lagi sementara mata-mata kerabat Rea seolah tertuju padanya. Rea paham benar gelagat sang suami yang doyan makan ini masih tertarik untuk makan mendoan lagi. Rea pun pengertian mengambil mendoan dan diletakkan di atas piring kecil. Ia menyiram mendoan itu dengan sambal kecap. "Ayo mas, makan lagi. Enakan mendoannya?" Rea menyuapkan sepotong kecil mendoan ke mulut suaminya. Dengan malu-malu, Gavin membuka mulutnya dan mengunyah mendoan itu pelan-pelan. "Ayo mas Gavin makan yang banyak. Di sana gak ada kan makanan seperti ini," ujar Nurul, adik Edwin. Gavin mengangguk dan tersenyum. "Geh Bule, makasih banyak. Mendoannya enak banget. Mendoan daerah sini memang khas. Makanan yang lain juga gak kalah enak. Dicoba aja semuanya," sahut Edwin. Ia bersyukur tak salah memilih menantu. Ia bisa melihat kasih sayang Gavin yang sedemikian besar untuk Rea. Gavin mencoba satu persatu. Lanting, cemilan renyah berbentuk lingkaran ini memang unik rasanya. Makanan ini dibuat dari singkong. Jenang sepintas terlihat seperti dodol Garut, tapi rasanya beda. Jenang tersebut ditaburi biji wijen yang semakin menambah kelezatannya. Lalu untuk kerupuk tenggiri, sudah tak diragukan lagi rasa gurih ikan tenggiri yang khas. Selanjutnya, Gavin mencoba gembus yang juga terbuat dari singkong. Gembus ini makanan basah dan harus digoreng dulu saat ingin menikmatinya. Gavin juga mencicipi sale pisang, makanan yang dibuat dari pisang matang yang dijemur sampai kering. Rasanya manis dan khas. Lopis tak ketinggalan disantap Gavin. Awalnya Gavin mengira bahwa lopis ini lontong, tapi ternyata beda. Lopis adalah jajanan pasar yang dibuat dari beras ketan dan dibungkus daun pisang. Untuk menambah cita rasa manis, lopis dilumuri air gula Jawa juga ditaburi kelapa parut. Jajanan lain yang patut dicoba adalah cenil, makanan yang terbuat dari pati singkong dan kenyal. Biasanya ditabur kelapa parut dan gula pasir. Gavin puas mencicip semua makanan itu sampai ia merasa kenyang. Malamnya, Gavin dan Rea beristirahat di kamar atas. Perjalanan jauh membuat mereka cukup kelelahan. Sebelum memejamkan mata, keduanya saling menatap dengan senyum manis yang melengkung di bibir masing-masing. "Aku suka tempat ini, tapi besok kita akan ke hotel. Honeymoon berdua. Pacaran terus pokoknya," ucap Gavin seraya mengusap pipi Rea. Rea mengangguk. "Iya sayang. Ya udah, kita bobok dulu yuk. Besok harus bangun pagi," balas Rea. Gavin mengecup kening Rea lalu menarik tubuh mungil itu dalam dekapannya.